Pelatih Liverpool Jurgen Klopp merasa geram atas sikap CEO Liga Inggris Richard Master yang dinilai tidak peka dan enggan menerapkan sistem pergantian pemain sebanyak 5 kali dalam satu pertandingan. Kritik itu disampaikan Klopp dalam jumpa media usai timnya bermain imbang 1-1 melawan Manchester City di Etihad Stadium. Klopp berpendapat pergantian 5 pemain dalam satu pertandingan harus diterapkan, mengingat padatnya jadwal setiap tim Liga Inggris membuat para pemain sangat rentan mengalami cedera. Beberapa tahun terakhir, para pemain sepak bola memang kerap dihadapkan dengan jadwal padat. Banyaknya kompetisi yang harus mereka ikuti membuat para pemain ini kerap harus bermain tiap 3 hari. Belum lagi jeda internasional yang memaksa mereka untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh sehingga mereka tidak memiliki waktu pemulihan yang cukup. Akan tetapi, hal itu nampaknya tidak berlaku bagi Mark Hughes. Pasalnya, ia pernah melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan para pemain sepak bola lainnya. Tepatnya pada 11 November 1987, Mark Hughes bermain dalam 2 pertandingan berbeda dalam satu hari. Saat itu, Hughes sedang menjalani peminjaman bersama dengan Bayern Munchen setelah sebelumnya memperkuat Barcelona. Kedatangan Gary Lineker saat itu menjadi alasan kuat mengapa Hughes memilih hengkang dari Camp Nou. Bayern Munchen saat itu sedang bersiap untuk melakukan pertandingan ulang putaran kedua di FB Pokal melawan Borussia Mönchengladbach. Akan tetapi, Hughes saat itu sedang bersama dengan timnas Wales yang akan bermain pada kualifikasi Euro 1988 melawan Republik Ceko. Sang penyerang tentu tidak ingin melewatkan momen ini, mengingat ia juga memiliki hasrat untuk membawa Wales bermain pada turnamen akbar. Karena sulit untuk melepas salah satunya, Hughes akhirnya memilih untuk bertanding pada 2 pertandingan tersebut. Mark Hughes bermain terlebih dahulu untuk timnas Wales yang melakukan kick-off pada pukul 17.30 waktu setempat. Ia bermain penuh selama 90 menit. Sayangnya, timnas Wales saat itu justru kalah dengan skor 2-0 yang membuat mereka terdampar pada urutan ketiga klasemen sementara di bawah Denmark dan Republik Ceko. Pertandingan itu sendiri dihadiri oleh Uli Hoeneß, General Manager Bayer yang nampaknya sudah siap untuk langsung membawa Hughes terbang ke Munchen. Benar saja, saat para pemain lain masih memulihkan diri dengan melakukan beberapa pijatan, Hughes langsung keluar dengan cepat dari stadion dan langsung menuju bandara. Dia tahu kalau saya bermain untuk Wales pada Rabu malam yang sama dengan pertandingan di FB Pokal ini. Ia bertanya jam berapa pertandingannya. Lalu ia menelpon untuk kemudian kembali lagi ke saya dan berkata kalau saya bisa bermain untuk Bayern Munchen pada malam yang sama. Saya mengira dia bercanda, tapi nampaknya ia mengatur semuanya. Sayangnya, mereka tidak bisa datang tepat waktu dan Hughes pun melewatkan babak pertama. Saat itu, skor pertandingan masih imbang tanpa gol. Akan tetapi, baik Hughes maupun Hoeneß tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bagi keduanya, lebih baik terlambat datang ketimbang tidak sama sekali. Kami benar-benar terbang dan melewatkan babak pertama. Tapi setidaknya, saya masih sempat bermain pada babak kedua. Hughes sendiri masuk pada babak kedua. Meski ia tidak mencetak gol, namun Hughes mampu membawa Bayern Munchen menang dengan skor 3-2 melalui babak perpanjangan waktu. Gol Bayern Munchen saat itu dicetak oleh Lothar Matthäus dan 2 gol dari Karl-Heinz Rummenigge. Meski bersyukur bisa bermain untuk 2 kesebelasan yang begitu ia sayangi tersebut, namun tidak bisa dibantah kalau Hughes mengalami kelelahan yang begitu luar biasa. Saya tidak bisa menyebut kalau saya mengubah penampilan tim karena saya benar-benar sangat lelah. Apa yang dialami oleh Hughes ini sebenarnya pernah terjadi juga kepada pemain Wales lainnya yaitu Jack Kelce. Pada November tahun 1958, Jack bermain untuk timnas Wales melawan timnas Inggris sebelum ia memperkuat Arsenal untuk bermain melawan Juventus.